Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasallam. Para teman-teman semua yang saya banggakan, siswa kelas 11 khususnya di SMK Diponegoro 3 Ketum Bateng. Pada kesempatan ini saya Ahmad Eko Mulhensif sebagai mahasiswa Unpad Purwokerto yang melakukan kegiatan PPL di SMK Diponegoro 3 Ketum Bateng, lebih tepatnya di tingkatan kelas 11. Di sini ada materi yang akan saya jelaskan dan saya sampaikan berupa analytical exposition text. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, analytical exposition. Dalam bab analytical exposition, bahasa kita enaknya ya menganalisis teks eksposisi. Itu ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Pertama, definition, itu pengertiannya. Kemudian social function atau fungsi secara sosial itu bagaimana, generic structure, susunannya itu bagaimana, strukturnya itu bagaimana, secara umumnya itu bagaimana, language feature, bahasa yang digunakan itu seperti apa, modelnya itu bagaimana, kata tensesnya bagaimana, atau mungkin ada conjunction yang harus digunakan itu juga seperti apa. Ini akan saya jelaskan. Selanjutnya ada beberapa contoh, lebih tepatnya satu teks yang mengandung beberapa paragraf. Ini tentang exposition text. Oke, selanjutnya mari kita ikuti slide berikutnya. Definition, apa sih exposition text itu atau analytical exposition text? Analytical exposition is type of text that is included to argumentation text where content the right specific idea about the phenomena surrounding. Nah, ini pengertian saya dalam slide ini saya tulis secara bahasa Inggris untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris teman-teman semua. Dan penjelasannya itu bagaimana sih itu pengertian dari exposition text atau analytical exposition text, menganalisis teks eksposisi itu apa. Jadi pengertiannya itu merupakan suatu tipe dari teks. Exposition text itu salah satu tipe dari teks. Teks itu banyak, ada descriptive text, narrative text, yang ada exposition text. Yang mana di sini mengandung argumentasi. Argumentasi itu apa? Pendapat, opini. Ya, di mana penulis itu memiliki ide yang spesifik, ide yang khusus tentang keadaan atau fenomena yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin contoh fenomena saat ini kaitan dengan COVID itu ada atau tidak sih, benar atau tidak sih, contoh seperti itu. Contoh. Nah, mari kita ikuti slide selanjutnya. Social function, selanjutnya apa sih fungsi sosialnya? Fungsi sosial secara umum kita mempelajari exposition text atau menganalisis teks eksposisi to ensure the readers that topics presented are important to be discussed or get the attention by giving some arguments which support the topics. Nah, ini memiliki fungsi yang spesial, istilahnya bagi para pembaca lah tentunya. Kalau orang yang mendengarkan mungkin jarang, soalnya ini berupa teks. Kalau ada mendengarkan otomatis ada suara. Karena ini teks ya, berarti pembaca atau readers. Bahwa topik yang disampaikan atau yang disajikan itu merupakan penting, hal yang penting. Ya, saat ini topiknya contoh tentang COVID, atau topiknya saat ini sedang ada pilkada di kemarin itu di Sulteng ya, Sulawesi Tengah. Atau mungkin ke depan lagi ada topik apa, dan itu ada argumen-argumennya. Nah, ini penting untuk apa? Untuk didiskusikan secara ilmiah ya. Bukan diskusi debat kusir, tapi ada dasarnya secara ilmiah. Atau untuk bisa mendapatkan perhatian bentuk perhatian itu apa? Adanya pemberian pendapat. Orang yang membaca akan memberikan pendapat. Nah, jadi dengan adanya teks itu kemudian dibaca, pembaca itu memberikan suatu perhatian berupa pendapat yang dikeluarkan dalam pemikirannya setelah membaca teks itu. Ya, tentunya untuk support the topic ya, mendukung topik itu sendiri. Itu terkait dengan social function. Dan selanjutnya tentang
generic structure atau struktur dari exposition text. Ada 3 ya. Di sini ada 3 poin. Pertama itu thesis, yang kedua itu argument, yang ketiga reiteration. Thesis dalam bahasa kita enaknya pembukaan atau opening. Ini berisi tentang topik. In this part, the writer includes about the topics or main idea. Ya. Dalam paragraf ini, biasanya kalau tesis itu letaknya di paragraf pertama. Jadi pada paragraf pertama itu penulis menjelaskan tentang main idea atau topiknya, pembukaan di situ. Selanjutnya pada paragraf kedua, ketiga, keempat atau seterusnya itu tentang argumen, pendapat. In this part, dan argumen ya, in this part writers present some argument to support the main idea. Menjelaskan tentang argumen atau pendapat yang fungsinya untuk mensupport dari main idea, mensupport paragraf pertama berupa tesis. Selanjutnya pada paragraf terakhir ini namanya reiteration. Reiteration itu apa? Reiteration itu adalah bahasa kita yang enak ya penutup ya, atau conclusion, ada kesimpulan. Itu kita simpulkan oh seperti ini kesimpulannya, oh seperti ini kesimpulannya. Jadi itu generic structure ya. Paragraf pertama itu jelas yang namanya tesis atau pembukaan, kedua, ketiga, keempat atau berapa silakan terserah dari penulis, itu argumen. Kemudian paragraf terakhir itu berupa reiteration. Reiteration itu conclusion ya, kesimpulan atau penutup. Dalam penutup ini ada kesimpulannya dari pembahasan argumen-argumen disampaikan pada paragraf kedua, ketiga, keempat atau seterusnya. Oke, slide selanjutnya, language feature. Apa sih yang kita gunakan? Bentuk tulisannya, bahasanya itu bagaimana, tesisnya bagaimana. Yang pertama, use simple present. Dalam menulis atau menganalisis ini, tentunya bahasa yang digunakan, tenses yang digunakan yaitu simple present, bukan past tense. Simple present tense ya. Kedua, use relational process ya. Use ya, menggunakan proses relation ya. Relation maksudnya apa? Bahasa yang digunakan itu bahasa yang berkaitan dengan perasaan seperti feel atau ya kaitan dengan hati, perasaan seperti ada relation. Dan use internal conjunction, menggunakan hubungan internal. Conjunction internal itu contohnya bagaimana sih? Conjunction internal di sini contohnya ada kaitannya dengan addition, penambahan seperti in addition atau in future. Kemudian ada comparison atau perbandingan seperti but, nice, but, vice versa. On the other hand, yes, itu menggunakan internal conjunction. Selanjutnya causal conjunction. Causal conjunction itu apa? Yaitu tentang sebab akibat atau reason why atau sebab akibat. Not only but also atau because, kemudian despite, due to ya, yang kaitan dengan ada sebab akibat. Itu namanya language feature. Jadi dalam penulisan atau saat Anda menganalisis tentang teks eksposisi, tentu ada bahasa-bahasa seperti yang digunakan. Oke, pada slide selanjutnya itu example ya, silakan ada contohnya di sini. Paragraf pertama berwarna merah, paragraf kedua, ketiga berwarna hitam untuk black, paragraf yang terakhir itu berwarna biru. Bisa dilihat paragraf pertama itu adalah tesis, yaitu pembukaan. Paragraf kedua itu argumen ya, argumennya. Paragraf ketiga itu adalah reiteration atau conclusion untuk penutup. Anda bisa baca di situ, bisa diteliti. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan penjelasan analytical exposition text ya, teks eksposisi. Dan selanjutnya ya, saya silakan pada teman-teman semua untuk mendiskusikan bersama dengan teman-teman kelompok saat pertemuan secara luring, insyaallah ya. Insyaallah demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.